Masih dari IMC Cikarang, masih di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Kali ini bersama dengan Dr. Puk Denny Purbawijaya, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Halo dok. Halo, selamat siang. Salam Panggilan kenal. sayangnya apa nih dok? Panggil saya Denny. Oh, Dokter Denny aja ya? Iya. Oke, berarti kalau ke IMC Cikarang carinya Dokter Denny ya. Oke, dok, kita sekarang mau kenalan sama yang namanya demensia. Karena mungkin belum begitu populer ya si demensia ini. Meskipun mungkin pasiennya udah banyak, cuman belum ngeh bahwa ini tuh namanya demensia gitu ya dok ya. Nah makanya kita harus jelasin dulu nih sama Sobat IMC sebenarnya demensia itu apa sih dok? Jadi demensia ini merupakan kumpulan ya, berarti ada beberapa banyak gejala, mudah lupa ya, gangguan proses berpikir, lalu gangguan daya ingat tadi ya, mudah lupa tadi. Lalu misalnya dia ada gangguan kecerdasan dari pasien itu sendiri, sama ditandai juga dia ada perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ini perubahan perilakunya tuh mencakup apa aja dok? Biasanya pada pasien demensia itu banyakan pasien tuh lebih cenderung menarik diri, apatis, lebih banyak diam ya. Lalu moody, gampang sekali suasana hatinya gampang berubah, sama lebih suka banyak tidur ya. Jadi lebih mengurungkan diri. Tapi demensia ini memang biasanya terjadi pada usia yang sudah lebih tua, atau mungkin bisa terjadi juga sama anak-anak muda zaman sekarang nih dok? Paling banyak nih yang awitan yang tua ya. Yang tua? Yang di atas 65 tahun. Oke. Jadi biasanya pada pasien di atas 65 tahun itu ada 2 kali resiko dia lebih sering terkena demensia. Bahkan kalau di usia 85 tahun, nah ini hati-hati ya, bisa 50%, bahkan bisa mungkin di antara 2 orang tuh 1 orang usia tua di usia 85 tahun itu dia menderita demensia. Tapi kalau misalnya di bawah 50 tahun masih bisa kemungkinan? Jadi di bawah 65 tahun sendiri masih bisa. Masih untuk bisa? Demensia awitan yang usia muda. Oke, berarti sebenarnya bisa dideteksi gak sih dok dari sejak usia muda? Apakah memang kita berpotensi demensia atau tidak? Bisa, nanti untuk deteksinya sendiri ada beberapa pemeriksaan ya. Salah satunya dengan wawancara dengan dokter ya, kita nilai. Lalu ada laporan juga dari yang biasanya pasangannya ya, yang biasanya mengantar pasien. Kita dapatkan dari wawancara. Lalu kadang ada juga pasien sendiri dapat merasakan kalau dia memang kayaknya ada perubahan ya, dari proses dia berpikir ya, atau dia mudah lupa gitu. Tapi jangan lupa pada kondisi penuaan yang normal pun juga bisa seperti itu ya. Jadi lebih baik diperiksakan, karena ada beberapa komponen selain wawancara, ada kita lakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan cairan otak atau pemeriksaan darah untuk mendeteksi kira-kira apakah ada protein yang mengarah ke arah penyakit demensia. Nah iya benar dok, karena mungkin ciri-ciri yang tadi dokter sebutkan itu kebanyakan orang pasti akan menganggap oh itu adalah sesuatu yang wajar karena proses penuaan gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ada proses penuaan yang normal, ada juga yang kemungkinan demensia gitu ya dok ya. Iya betul. Oh ya, saya mau tambahin lagi, kalau untuk yang usia di bawah 65 tahun juga bisa ada faktor resiko penyakit-penyakit lain. Seperti stroke bisa menyebabkan demensia. Oke, ya. Jadi bukan cuma faktor natural aja. Betul. Ya, ternyata juga ada faktor resiko seperti misalnya yang sudah pernah stroke. Betul. Atau mungkin ya masih stroke gitu ya, itu harus lebih diwaspadai lagi gitu ya dok ya. Iya betul.